Ya, tanggal 3 bulan Mei ya, tahun 2025, updatean untuk hari Jumat teman-teman ya, di tanggal 2 ya. Sekarang hari Sabtu kan, malam Minggu teman-teman, selamat weekend ya. Dan kepada teman-teman yang baru gabung ataupun baru melihat video-videonya, mungkin untuk updatean sudah berjalan sekarang keempat teman-teman ya, berarti sekarang kelima ya. Sudah berjalan 4 seri ya, silakan dicek dulu teman-teman. Siapa tahu emiten yang akan teman-teman dikomentari itu sudah dibahas ya. Model MTech ya, MTech nih teman-teman di bagian pertama ya. Silakan teman-teman lihat MTech di bagian pertama ini ya. Ada beberapa juga yang sudah mulai dibahas, ada Doh juga sudah, Tower juga sudah teman-teman ya, sudah dibahas, Inet juga sudah dibahas. Silahkan teman-teman lihat-lihat dulu ya dari 1 sampai 4. Nanti mungkin yang video yang saya akan upload hari ini, jam ini ya, jam 19.23 adalah ada emiten-emiten yang sudah saya siapkan, yaitu emiten yang sudah saya kumpulkan kemarin di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa kebahas semua dan kepada teman-teman yang memberikan komentar, teman-teman terima kasih ya. Sudah masuk kok teman-teman komentarnya. Ada beberapa emiten mungkin nanti kita akan bahas juga, lagi mengumpulkan data dulu teman-teman ya. Karena kita di IHSG kita ini tidak dalam waktu untuk 1 atau 2 hari saja. Baik kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang nge-like, yang nge-share, yang terberikan komentar itu sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, emiten-emiten yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Terus kepada teman-teman yang telah memberikan support berupa doa juga terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman diberikan kesehatan. Dan kepada teman-teman yang telah memberikan support tank, terima kasih ya. Mudah-mudahan support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, kita langsung aja bahas emiten selanjutnya. Yang pertama MBMA teman-teman ya. MBMA katanya apa keterangan di sininya? Drop ya. Baik teman-teman ya, MBMA target yang sudah canangkan ini kenaikannya aja ya. Kenaikannya sudah ditembus teman-teman dengan si kepala merah. Kita hapus dulu ya untuk target kenaikannya. Nah, ini dia meninggalkan jejak juga teman-teman untuk kenaikannya di harga 330 ya. Nah, sekarang katanya ngedrop betul, teman-teman ngedrop ya. Di sini ada tahanan ada 2 teman-teman ya, di angka 284 sama di angka sini nih. Nah, ini adalah tanda penurunannya ya. Ini ada gap teman-teman di angka 290 ya. Hati-hati kalau sudah melewati 290 teman-teman ya. Kenapa? Karena sudah melewati MA20-nya ya. Nah, juga tanda-tanda kenaikan biarin aja, tanda kenaikan di situ, berarti dia tidak kuat untuk menanjak ke angka 340. Hati-hati. Tapi secara ketinggian teman-teman ini sudah mulai dilewati ya. Makanya kalau mantul teman-teman di angka sini nih, di angka 290 berarti dia mau melanjutkan kenaikannya. Dia sudah bikin step ya, step 1, step 2 mungkin kalau ada pantulan di angka 290 berarti ada, step ketiganya ya, mudah-mudahan soalnya lagi posisinya masih uptrend teman-teman ya. Posisi MA10 masih berada maaf, posisi MA20 masih berada di bawah, candle dan di bawah MA10 artinya masih uptrend. Cuman hati-hati teman-teman nih ya, ini ada si Bank Loka dan pokoknya cenderung dia masih posisi pembuangan ya. Jadi hati-hati ya pembuangannya ya. Kenapa katanya dibuang? Karena ada yang ngebeli teman-teman ya. Perhatikan ketika hari tanggal 2 nih, di hari Jumat ada AZRF RFO yang ngebuang tapi CP YPMG ngebeli ya. Ya udah sudah mulai masuk si MG sama si CP teman-teman lumayan ya. Nah mudahan makanya kalau dia turun ke level 294 atau ada pantulan itu akan lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan sih ada pantulan teman-teman ya. Karena posisi memang masih uptrend sih teman-teman ya. Kecuali kalau dia sudah lepas angka 290 sama di angka 282. Itu harus hati-hati karena bisa menjadikan dia itu, pergi ke level kedua ya, ke step kedua ya. Jadi dia cenderung downtrend kembali ya. Nah ini hati-hati aja teman-teman ya karena si Banaloka dan Points cenderung, jualan. Tapi di sini CP sama MG sudah mulai masuk. Nah mudah-mudahan menjadi ada dorongan lah besok teman-teman bisa ke level 330 ya. Ini agak di sini agak sulit ya nembusnya teman-teman ya, 1 kali ditembus nggak bisa, 2 kali tembus nggak bisa. Ini mudah-mudahan turun sebentar langsung dem. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya, mudah-mudahan teman-teman ya. Ya memang harus nembus tanda kenaikan di angka 33 ditembus di targetnya ya, di angka 3340 nih, 3340 dia harus ketembus di sini ya. Sini yang saya gariskan di sini nih, ada nih ya, ada kecil, di sini ada gap kecil. Nah, mudah-mudahan bisa ketembus ke situ ya, karena di situ agak sulit juga teman-teman ya, sudah 2 kali, 1, 2 tidak bisa, 3 malah di masa ini ya.
Makanya kalau dia turun ke bawah untuk mengambil ancang-ancang akan lebih baik lagi. Nah mudah-mudahan seperti itu ya. Walaupun si bandar lokal seperti Poren jualan, tetapi cenderung seperti yang ditahan 3 candle merah ini, tapi di sini CP sama MB ngambil teman-teman ya. Terus untuk Poren, kita cek YU sama BK sudah ngambil. Ini broker bagus teman-teman ya. CU sama SBK itu broker bagus. Ini juga pembuangan yang sedikit aja 1,2 miliar. Sedangkan si YU sama SBK sudah ngambil lumayan lah walaupun tidak miliaran tapi sudah mulai bagus pengambilannya ya. Ditambah sama si JP yang ngambil juga. Cuman smart money belum ada yang ngumpul nih teman-teman ya, belum ada yang tinggi banget. Jadi mungkin kalau ada sideways smart money ngumpul akan lebih baik lagi ya. Nah mudah-mudahan ditahan teman-teman ya di angka 292 ya, mudah-mudahan angka 92. Kita cek untuk MBMA posisi di mana? MBMA lagi pembuangan terus teman-teman. Posisi di bawah, 1 tahunan di bawah, kita lihat 10 tahunan. Udah mantul dari harga murahnya berarti santai aja teman-teman ya. Sekarang jual dan posisi sedikit doang dari harga murahnya ke atas sedikit. Artinya lagi posisi murah, target jangan jauh-jauh ke angka 480 juga sudah mulai bagus teman-teman ya. Oke teman-teman untuk MBMA seperti itu ya. Mungkin ini hati-hati aja di sini ya di 288 ya, 288. Tapi kalau dia bisa tembus ke targetnya, kemungkinan bisa langsung lanjut ke angka 402 ya. Cuma sayang banget nih pengubutan daripada bandar lokal sama Ponin cenderung jualan teman-teman ya. Kebanyakan jualan tapi tadi YU sama BK mudahan bisa mendorong lah teman-teman mendorong ke level 30 aja, 330 ya, 330 ya mudah-mudahan ke sini ke angka 330 ya. Oke, lanjut ada MDLN di 70 katanya. MDLN di 70. Wah, 70 lumayan teman-teman ya. MDLN di 70. Oh, emiten gocapan teman-teman ya. Udah dibuka kerannya ya. Ke 63. Nah, teman-teman kalau pengen kejemput di 56 deh teman-teman, upayakan average di 56 ya. Karena ke 55-nya udah mulai bisa teman-teman tuh ya. 58 target 58 70. Saya tidak punya target 70 teman-teman. Gimana dong? Ya. Upayakan di 58 deh teman-teman ya. Nih ke 58 aja atau kan di 57 ya, 57 lah. Teman-teman yang mungkin bisa kejemput ke situ ya. Cenderung gampang kalau ke situ jemputnya. Smart Money kemarin ngambil, terus di sini ada penjualan Bandar Lokal dan Foreign. Ini cenderung si Bandar Lokal dan Foreign ngejual teman-teman ya. Kemarin sempat ngambil nih si Bandar Foreign ya. 450 juta ya sekarang jualan teman-teman hampir 469 juta ya. Kita lihat di sini domestiknya yang ngambil ada si GR sih teman-teman lumayan ya. Walaupun di sini si Kakak sama si YP keluar ya. YP ini antara retail sama ini teman-teman ada dua nih. YP itu kadang-kadang nyangkut sebagai bandar juga ya. Oke, teman sudah mulai bagus ya GR sama YJ nih yang ngambil ya. Mudah-mudahan bisa ya. Cuma dia meninggalkan jejak kena ke penurunan kan di sini nih. Ini belum tamat teman-teman, jejak penurunan belum tamat. Kemarin sudah tamat di sini ya. Nah, kemarin sudah tamat di sini. Dia meninggalkan jejak penurunan di sini juga ya. Nah, sekarang malah meninggalkan jejak penurunan di sekarang teman-teman ya. Ini gap di angka 50-nya ya. Jadi gimana dong teman-teman ya? Tenang aja lah teman-teman, ini juga emiten lagi di turun naik ya, tenang aja. Ini soal bandarnya ada, karena bandar aja dia cenderung sudah jualan ngambil lagi kok teman-teman, sudah jualan dia ngambil lagi, dia memanfaatin aja momen sebentar aja sampai kemarin sampai ke 55 kan lumayan. Nah ini mungkin akan diturunkan kembali akan lebih baik lagi biar menutup si gapnya ini nih ya. Ini gap teman-teman ya, ini gap dia juga sudah ada tarikan kan, ke 50-an langsung ditarik lagi kan sampai ke angka berapa nih? Sampai ke angka 55 kan, artinya dia juga sebenarnya masih ada, cuman sembari bandar keluar, sembari Foreign juga keluar, nah ada yang ngambil kebetulan ada yang ambil si GR lumayan lah kata dia teman-teman ya. Oke teman-teman, nego tidak ada ya. Ini mah tinggal nunggu pungutan lagi teman-teman, soalnya si bandar lokal mudah-mudahan sih besok bisa mungut ya. Bisa jualan dah teman-teman, bisa ke bawahin juga nggak jadi masalah, tapi inginnya itu, dia ke bawahin dulu ke 50 kun dulu, teman-teman biarin aja dulu, nanti mungkin up-nya bisa dari 50 akan lebih baik lagi, biar dia tidak meninggalkan, jejak penurunan kembali ya. Target di 56 aja belum kesentuh targetnya ya teman-teman yang nyangkut di 70,
upayakan average aja di sampai ke 58 lah teman-teman ya, minimal ke 58. Tapi kalau teman-teman pengen average lebih enak lagi sih kali ke 56 teman-teman ya. Itu ada target kenaikannya. Oke teman-teman untuk sementara seperti itu ya, untuk MDLN. Ada Semil, Semil. Kita update dulu Semil deh, nanti kita untuk harga wajarnya coba lihat deh Semil deh. Oh udah keluar ya itunya ya? Dia tahun berapa teman-teman Semil ini nih? Kita cek tahunnya dulu nih ya. So, kalau tidak dicek tahun teman-teman ya, baru kemarin ya, 2023, 24 cenderung dia masih dalam tahap harga wajar sementara teman-teman. Ini sebenarnya ada bandarnya nih, lihat dia jelas banget di sini ya, turun langsung di-up ke atas lagi kan ini. Udah bikin satu siklus teman-teman, satu siklus nih, udah bikin 2 teman, tinggal tunggu aja di bawah ya, tunggu di bawah aja. Nah teman-teman nyangkut di angka 276 ya, 276. 2 itu sekarang di berapa harganya? Ini target penurunan sudah dilewatin ya. Nah, teman-teman kalau begini nih ya, 256 ya sekarang. Dua di sini juga 256 di sini. Di sini 256 di sini area sini. Nih teman-teman ya, saya biasanya ya. Dulu emang begini, saya suka ngambil yang sudah drone begini gitu ya. Kadang-kadang cuan, teman-teman, kadang-kadang enggak, tapi deg-degannya lebih banyak. Saya kadang-kadang sekarang sudah ditinggalkan, kepada emiten-emiten yang, memang sih enak teman-teman ya ketika dia turun terus naik lagi enak gitu ya. Cuman kadang-kadang boncos lagi teman. Jadi saya kebanyakan boncosnya akhirnya saya tinggalkan untuk mengukur yang seperti ini teman-teman ya. Nah saya pikir, ke depannya nantilah kita bahas untuk penurunannya sampai berapa persen gitu ya. Biasanya di angka 20, 30, 58, sama 62 teman-teman ya. Biasanya penurunan di situ nih, ini, kalau di ini 52 belum reda juga berarti tunggu di 58, tunggu ada pantulannya, teman seperti itulah teman-teman ya. Biasanya saya ngukur seperti itu, kalau sekarang saya sudah enggak teman-teman, lebih baik saya ngambil yang di bawah aja, saya akan kembalikan ke hukum dasarnya kalau saya seperti itu. Kalau teman kita nyangkut di 276, 276 di sini ya. Sini ya, area sini ya 276. Nah, nanti teman-teman ya kalau mau ngambil lagi, lebih baik nanti teman-teman average-nya ketika MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, seperti ini, MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, area sini gitu ya. Saya sering mengatakan kan tiap, video juga mengatakan MA10 di bawah kanan menuju ke atas gitu ya. Ini masih ada target penurunan kenapa, sampai ke level 96 teman-teman ya. Nanti kalau mau average tunggu aja, mudah-mudahan di sini ada pantulan nih, 248 ya. Dia juga harus, di angka 58 itu biasanya suka ada yang namanya, pembatasan. Kalau pembatasannya dia sampai 58 tidak ada konfirmasi UMA teman-teman ya. Hati-hati ya, harus ada konfirmasi UMA soalnya ya. Ini saudara sekarang itu posisinya, masih berada ini kan murahnya di angka 131 ya. Nah ini di tengah-tengahnya teman-teman, cenderung murah sih kalau 276, masih cenderung murah di sini ya, sudah masih di bawah harga tengah ya. Cuman kalau teman-teman perhatikan di sini gitu kan, ini masih area-area penurunan masih ada, pas banget di MA 200-nya, nah mudah-mudahan ada pantulan di MA 200 ya. Kalau MA 200 ada pantulan, teman-teman jangan targetnya jangan tinggi-tinggi, mungkin ke arah sini juga bisa nih, 328 ya, 328 lah target untuk kenaikan sementaranya, tinggal ini buat masa depannya, biar ini buat masa depannya di situ teman-teman, sama di sini nanti buat masa depannya di angka 452 biar saya tidak nandain lagi. Nah nanti mungkin kalau ada kenaikan bisa ke level 334 teman-teman ya, atau enggak ke sini nih, ke 284 manfaatin itu aja ya, karena ini sudah sekitar 58% kan ini kan. Berapa tadi? 52 ya, baru 52 ya. Nah, mudah-mudahan sih bisa dipantulkan ya. Ambil yang sini berapa persen? 44 ya, kita ngambil dari yang atas aja ya. Di sini nih, penurunannya. Sampai ke level sekarang itu 52. Kita cek di 58-nya di mana ya. Nah, di sini teman-teman ya. Area sini 58% di sini. Nah, ini ada 2 sih. 58%. Tunggu sabar teman-teman, sabar. Nah, 58 mana di mana? Di sinilah kurang lebih di sinilah ya.
Mudah-mudahan sih bisa sampai ke sini dulu ada pantulannya teman-teman, tapi kalau ada pantulan sini ya silahkan aja gitu kan. Berarti pas mantul di MA 200-nya. Nah ini sampai ada ke bawah sampai sengaja nggak saya hapus teman, kenapa? Biar nanti ke depannya teman-teman juga langsung bisa memperhatikan area-area gap untuk penurunannya. Kalau untuk sekarang semil posisinya di mana coba lihat. Ini pas pembukaan market langsung ARB ya. Nah perhatikan semil sekarang PRS-nya kan 27 teman-teman. Nah sekarang 24 kan. Berarti secara fundamental masih posisi mahal. Karena rata-rata di 24 sekarang harganya 27. Minimal kalau pengen ngambil di angka 15 teman-teman ya, PRSO 15 di sini nih. Ini kan update tiap hari ketika turun ataupun naik ini update teman-teman ya, PRSO yang ini. Untuk harga wajar belum bisa dihitung, tapi kalau untuk EPS lihat aja di sini dari 9 ke 12 artinya ada peningkatan ya. Revenue juga dari 97 ke 100 ada peningkatan. Cuma net income di situ aja mungkin beda koma aja teman-teman ya. Untuk TTM-nya 81 ke 81 artinya sekarang lagi stabil di sini ya. Tapi untuk anualisnya dari 81 ke 108 berarti sangat ada peningkatan sekali. Untuk revenue juga ada peningkatan. Secara keuangan sih bagus teman-teman ya. Terus untuk rasionya berapa nih? Apa namanya, DER-nya. DER-nya hati-hati ya udah 0,43 ya, sedikit lagi menyentuh 0,5, hutangnya 310, untuk equity-nya 722. Ini biar standar itu 0,5 teman-teman. Untuk ROE-nya, ROE-nya bagus nih ya, ROE-nya bagus, dia bagian dividen juga kan. 1,90 teman, kalau Rp1 atau Rp2 mah nggak terlalu ngaruh ya, untuk, gap-nya gitu kan. Dulu itu pengalaman, pengawalan saya sudah selesai di sini teman-teman, area sini nih, pengawalan selesai. Nah sekarang karena lagi turun, lebih baik teman-teman kalau contohnya dia turun ke bawah lagi ya, mungkin nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 272 ataupun di angka 322 teman-teman di sini ya. Teman-teman kalau pantulannya dari sini gitu kan, kalau pantulan dari sini berarti ke level sini nih, ke angka 278. Mungkin kalau 270 masih bisa kejemput teman-teman ya, 276 masih bisa kejemput dah, nanti untuk istilahnya untuk pantulan sementara. Cuma kalau dia jebol lagi ke bawah, teman-teman tidak mau cut loss, ya upayakan nanti kalau mau average tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas. Cuma ini posisinya kan agak panjang teman-teman ya. Posisinya agak panjang karena si barang lokal lagi jualan, Boren pun demikian lagi jualan. Kenapa kok katanya jualan, bisa begitu, rugi enggak? Enggak teman-teman ya. Mereka itu barangnya banyak teman-teman, ngapain rugi gitu, nggak ada istilahnya sisa-sisa di sini ketika jualan di sini, modal sama keuntungan sudah didapat ya sisa barangnya berarti keuntungan, mau dijual di harga berapa aja tetap untung. Di sini kalau domestiknya, perhatikan teman-teman kita yang ngambil jadi hati-hati lebih baik nanti tunggu aja ya. Untuk foreign-nya ada si CSQ, ada si BQ teman-teman, AKCC sama BK broker bagusnya pada keluar. Lebih baik nanti tunggu aja sampai MA10 di bawah kanan menuju ke atas untuk average-nya kalau teman-teman tidak mau cut loss ya, ataupun teman-teman mau ngambil jangan sekarang-sekarang ini. Ini dalam bentuk, biarin aja, mungkin ada kenaikan pun hanya kaitan sementara aja. Oke teman-teman, karena bandar lokalnya lagi jualan dulu, kecuali kalau bandar lokalnya beli lagi, atau bandar foreign-nya beli lagi, mungkin nanti ada kenaikan agak lumayan tinggi gitu ya. Oke teman-teman, untuk semil seperti itu ya. Untuk harga wajar belum bisa saya hitung, kenapa? Karena dalam posisi dia itu, belum genap 3 tahun. Walaupun dihitung hanya kenaikan, sementara aja ya harga harga wajar sementara, tapi secara PE rasio pun ini dalam posisi, 24 PE rasionya, tapi di sininya 27 artinya lagi posisi mahal. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk semua ya. Lanjut ada BGTG, BGTG, Bank Ganesha. Wah Bank Ganesha lagi bagus teman-teman ya, target yang saya targetkan udah ketembus 123 nih, gimana dong itu? Udah lama itu ya, 1, 2 nih target kenaikan sudah ditembus. Nah kita bikin target penurunan, di sini tidak ketembus ya di 60 biarin aja. Ini tanda-tanda penurunan mungkin untuk ke depan di angka 69, ini udah bikin step 1, step 2 udah bagus. Yang terdekatnya, di sini teman-teman lihat target penurunan juga nanti ke depannya. Nah di sini ada yang namanya mana? Oh udah bagus, oh di sini bagus teman-teman ya. Keren di sini bagus teman-teman, saya ubah di sini bagus keren. Di sini keren tidak ada tanda-tanda penurunan, hanya di sini aja di angka 77, hati-hati ke angka 77. Kalau dia turun ke level sini cuma ke 80 nggak usah khawatir, kenapa? Karena di sini kan tidak ada tanda penurunan, tapi kalau dia turunkan di area situ, nggak usah khawatir, kenapa? Karena MA20-nya masih posisi berada di
bawah MA10 sama candle, artinya masih aman ya. Nah, si MA200 pun masih posisi ke atas, artinya masih posisi uptrend. Nah, ini karena sudah ketembus, maka akan saya bilang ini target tercapai ya. Nah, yang di atasnya tidak saya hapus, teman-teman ya. Kenapa? Karena nempel, teman-teman ya. Tercapai tanggal berapa kemarin? Di sini nih. Di tanggal 28 ya. 05/28. 28/25 2025. Biarkan di situ teman-teman ya, sengaja udah saya tercapai, artinya kalau tercapai tidak akan, nanti kalau sudah lewati baru dihapus. Teman-teman perhatikan ada si kepala kembar di sini ya. Nah, keluar lagi si kepala kembar. Makanya kalau dia turun, teman-teman kalau level sini ya nggak usah khawatir ya selama di 80. Kalau bablas ke sini ya harus khawatir lah. Kenapa? Karena sudah melewati MMA 20. Tapi kadang-kadang ngeprank juga sih teman-teman ya. Apakah ke atasnya ada target? Ada di 102 nih. Ini adalah target selanjutnya 102, 101 lah. Terus pungutan barang lokal luar bagus ya. Perhatikan di sini ngambil. Ambil ada pembuangan tapi tidak terlalu banyak, baru seperempatnya dibuang dia ngambil lagi. Dan sampai detik kedua terakhir dia masih ngambil di sini. Ketiga apa ya? Nah, sini masih ngambil, ada pembuangan tapi sedikit. Jadi walaupun ada pembuangan hanya sedikit aja. Perhatikan foreign sudah mulai ngambil. Saya ceknya foreign aja CC sudah ngambil 2,8 ribu. Kita lihat gross, dia posisi ngambilnya full, tidak dijual. Artinya tanda-tanda kenaikannya sudah perlihatkan sama dia dengan pungutannya. Makanya kalau turun ke sini berarti si bandar, maaf, kalau turun ke sini nih, ke level sinilah gitu ya, ke MA20-nya cenderung si CC ngambil lagi akan lebih bagus lagi. Ya karena posisi bandar foreign pun lagi bagus ya. Kemarin sempat liburan di sini nih ya. Nah, ternyata si CC ngambil di sini. Biasa kalau CC ngambil dulu, ngambil barangnya dulu, nanti markup harga dan jualan di atas. Nanti mungkin mudah-mudahan bisa ke 101 ya. Targetnya 101 dulu deh. Kita lihat BGTG posisinya di mana. BGTG Bang Ganesha. Nah, dia posisinya di bawah, artinya sudah keluar daripada harga murahnya, tapi posisi di bawah. Targetnya jangan jauh-jauh, ke sini aja dulu nih, 98 bisa tembus, boom. Nah, bisa ke angka 117 ke harga tengahnya. Oke, teman-teman ya. Secara harga pun masih di posisi di bawah, tidak terlalu tinggi ya, walaupun turun masih ke level 60-an lah teman-teman ke situ ya. Sesuai dengan yang saya targetkan di level sini ya. Nah, 69 lah. Nah, sudah bikin step tahun udah bagus nih. Step 1, step 2, mudah-mudahan bisa step 3 di sini. Ini step 3 nih. Ini kalau dia turun sedikit atau nggak langsung naik jadi step 4 di sini teman-teman ya. Cenderung uptrend ini, soalnya MA10 menuju ke atas, MA20 pun demikian, apalagi tambah dengan MA200, bah ini udah harusnya uptrend, tinggal tunggu konfirmasi aja untuk break-nya teman-teman. Karena si bandar lokal pun sudah jualan, maaf, si bandar lokal pun sudah memaaf harga terus ya. Mungkin nanti ada sideways agak panjang dikit karena si bandar lokal jualan, mungkin akan jualan seperti itu ya. Tapi ketika si CC sudah mulai ngambil, sudah mulai bagus teman ya. Oke, teman-teman, seperti itu ya, posisi uptrend dan posisi murah sini. Kita lihat dari BGTG ya, PE rasio deh. Sebenarnya PE rasio itu paling mudah teman-teman ya untuk mengukur, dan kalau saya cenderung suka dengan PE rasio teman-teman ya, daripada dengan PBP ya. Saya cenderung suka dengan PE rasio. Di sini 8 teman-teman ya, di sini kan PE rasio 8, berarti murah ya, di bawah 10. Di sini 44, nah bisa ke posisi 44. Cuma dia kenaikannya terbatas ya sampai ke 329. Ya teman-teman, walaupun ke angka sini masih bisa dicapai ya ke angka 190-an. Turunin dikit ya tensinya. 177 aja bisa nyampe teman. Kenapa? Nah, kalau pengen standarnya di sini, standarnya 100 itu standar tuh pasti ketemu semua 100. Tapi kalau pengen agak dikit ya agak nunggu agak dikit agak lama gitu ya. Level 139 masih sedikit agak lama lah teman-teman nunggunya. Cuman kalau pengen ke angka 100 dengan mudah sekali dia akan tercapai. Kalau posisinya sudah seperti cekungan seperti ini. Lanjut ada INCL, di sini dulu deh. Jangan di situ, salah. NICL. NICL, NICL sudah mahal ya. Sudah mahal. NICL udah selesai pengawalan kayaknya nih teman-teman ya. Harusnya sudah selesai pengawalan NICL nih. Kenapa dibahas lagi ya NICL ya? Ya, iya sudah selesai pengawalan. Jadi saya tidak akan membahas NICL. Mohon maaf teman-teman ya. Saya tidak akan membahas NICL. Kenapa? Karena sudah selesai pengawalan dan silahkan ikutin MA-nya. Untuk informasi sekarang lagi posisi mahal teman-teman ya. Terus sekalian aja juang ya NICL ya.
Ini Bandar Loka, maaf Bandar Poren sudah akumulasi, bagus banget akumulasinya, tinggal mereka jualan aja. Terserah mereka mau jual harga berapa, kalau teman-teman ikutin EMA 10-nya masih posisi uptrend kok. Masih posisi akan naik, nanti ada koreksi lagi selama belum jualan masih posisi naik, teman-teman ya. Tapi dari saya sudah selesai pengawalan karena sudah teman-teman juga yang di area-area sini sudah kejemput ya. Saya cenderung dulu itu, membahas karena banyak teman-teman kita yang nyangkut. Makanya ketika dia pas, ke angka sini, ke angka tengah, ya udahlah, sudah tidak ada kepentingan dari teman-teman yang, apa namanya, yang nyangkut, udah pada kejemput dan cuan, silahkan ya, lanjutkan silahkan. Nanti kalau udah penurunan lagi, mungkin ke level setengahnya akan kita bahas lagi. Nanti kasih kabar aja ketika sudah mencapai angka 200-an. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Lanjut, TLDN TLDN TLDN. TLDN padahal bagus ya naiknya ya. TLDN kayaknya baru dibahas deh teman-teman ini ya. Nah, kita cek dulu nih TLDN posisi di mana. Nah, kalau TLDN, kalau saya cenderung ketika lihat, "Oh, ini bagus nih," gitu kan, posisinya di mana dulu, teman-teman nih, jangan sampai emas 10-nya TLDN udah posisi di tengah, teman-teman. Artinya ini sudah kalau teman-teman beli sekarang itu dalam posisi sedikit agak mahal. Itu dari yang satu. Tetapi dia tinggal tunggu koreksian aja. Tunggu koreksian, bisa menjemput lagi ke harga di sini, ke 732. Ini emiten itu baru di-up teman-teman ke angka 732 dari harga berapa nih, 500-an ya. Langsung didontengkan sampai ke dalam banget. Nah, ya, dalam banget nih THDN ini, sampai ke level 400 barulah sekarang di-up lagi. Sekarang lagi dia posisi di tengahnya, harga tengah ya. Lebih dikit berarti posisi lagi mahal. Kita lihat TLDN, TLDN, TLDN. Kita akan lihat posisi sini teman-teman. Untuk statistiknya, kita lihat PE rasionya aja teman-teman ya. PE rasio masih 8, artinya masih murah. Ini juga peningkatan kuartal setahunnya bagus. Di sini 16. Jadi teman-teman dia masih ada posisi ke 16. Berarti masih ada 2 kali lipat lagi kan di sini kan. PE rasionya kan 8. Teman-teman ke PE rasio 10 aja sudah lumayan kan. Nah, ini PE rasio 8 itu posisi berarti murah di bawah 10. Nah, ini rata-ratanya 16 teman-teman ya. Rata-ratanya 16 berarti bagus ya. Tinggal naikin, tinggal tunggu koreksiannya aja ini teman-teman ya. Tunggu koreksian aja, cenderung akan bagus. Di sini saya tidak melihat ada tanda-tanda penurunan, perhatikan ini bagus banget teman-teman, ini bandarnya bagus banget, keren banget. Bahkan di sini pun saya tidak melihat di sini. Ini bagus banget. Udah teman-teman itu mah tinggal nunggu kenaikan dan nunggu koreksi, kalau yang punya di bawah nunggu koreksi aja. Ya, soalnya si bandar lokal jualan tapi si bandar foreign masuk ya. Ini kayaknya bid dan opornya tipis ya, balik deh. Oh sedang teman-teman, sedang ini. Bid dan opornya sedang. Ini juga posisinya lagi posisi tengah, artinya masih ada peluang ke angka ke-16 P rasio 16 ya. Jadi bisa ke angka sini. Kalau sudah ke angka 739 diturunin lagi ya bagus berarti teman-teman ya. Tapi saya ingatkan ini posisinya posisi sudah agak sedikit mahal ya. Tinggal lanjutin aja lah teman-teman ini ya. Untuk TLDN tinggal lanjutin aja, posisinya juga nih bandar poren juga bagus nih. Akumulasi bandar porennya bagus dan lot juga tidak terlalu tipis lah teman, bagus ya, cenderung bagus. Tinggal nunggu koreksian aja, kalau dia masih di angka 575 masih aman ya. 575, 580 masih aman, bahkan ke level 555 aja masih aman. Kenapa? Masih berada di MA apa namanya, MA 20-nya masih belum dilewati. Semuanya daripada bandar. Nah, teman-teman ya, seperti itu ya. Ini posisinya udah bagus. Bandar Poren terus memaaf harga, dijual sama-sama bandar lokal, tapi bandar Poren luar biasa. Kita lihat nih gross-nya teman-teman ya. CC ngambil 75, jual 6, tapi kalau dikumpulin ada 2 hari aja nih, tinggal 30 ya. Kita lihat ya, CC 15, ngambil 11 ya. Sorry, kita forenkan dulu deh. Nah, CC Bang. Kita CC, kita netkan dulu CC nih. CC sudah jualan ya, sayang banget CC jualan ya. Nah, ini di sini nih, di tanggal 29 kan si Poren jualan tapi ngambil lagi kan di sini nih, di tanggal 30-nya. Ini AK teman-teman, berarti si CC betul-betul dia memaaf harga ya. Si AK masih ada barangnya sekitar 823 barang. Ini bandar Porennya lagi bagus akumulasinya, jadi ini sih lagi dimaaf harga. Dan seperti biasa kadang-kadang, Poren itu tahu ketakutan kadang-kadang dimanfaatkan sama dia, ya, untuk menaikkan harga. Ya teman-teman lebih baik nanti kalau dia terjadi koreksi 580 masih posisi aman ya. Masih posisi kalau targetnya kemana?
Ini sudah tercapai di sini tuh. Selanjutnya ke mana? Kita cek berarti saya harus ngecek ke tahun 2022 teman-teman ya. Tahun 2022. Ini bagian DPDN juga ya. Kita tunggu di sini ya. Ini harga sekarang di sini nih. Iya, tinggal dikit lagi berapa persen lagi teman-teman ini. 17% lagi teman-teman, 18% lah. Artinya teman-teman tentukan aja ya. Kalau dari saya cenderung sekarang posisinya lagi mahal. Jadi kemungkinan di up-nya ada karena si Bandar Foreign pun lagi posisi yang memaaf harga ya. Di sini ada target teman-teman di angka 665. Terus di sini juga di sini ada satu nih di angka 695 ya. Nah, tertingginya kalau dari saya sampai sini aja teman-teman tertingginya. Di sini cenderung dia si kepala kembar. Oh, ada sini satu nih. Nah, ada satu di sini. Nah, di sini di angka 725 teman-teman ya. Cuman ya teman-teman perhatikan ini kan tinggal sedikit lagi ya. Ini kan harga di sini nih ya. Nah, tinggal sedikit lagi teman-teman, tinggal 17% lagi. Ya, teman-teman bandingkan aja penurunannya berapa persen gitu ya. Kita kecilin dulu deh. Kita bandingkan penurunannya. Nah, sekarang kan harganya di mana tadi di sini ya. Nah, 29%, kalau ke sini sekitar 16%. Jadi masih papok teman-teman ya. Antara 17 kenaikannya dan 16 penurunannya. Kalau terjadi dia longsor secara tajam gitu kan. Kalau si Bandar Foreign jualan. Kalau dia koreksi dulu akan lebih baik lagi, teman akan lebih baik lagi koreksi dulu nanti si Bandar lokal ngambil lagi, si Foreign biarkan jualan dulu nanti ketika maaf lihat si Bandar Foreign sama si Bandar lokal jualan beli lagi enggak ya. Hati-hati aja nanti ketika dia ini udah bagus banget teman-teman, ini bagus-bagus banget. Sekarang di sini doang nih tanda penurunannya. Ini udah bagus secara TA saya tidak melihat ada tanda-tanda penurunan di sini. Ini bagus teman-teman, si bandarnya bagus rapi gitu deh. Rapi banget ini. Ya, oke teman-teman sampai itu ya. Cuman dari saya ini sudah mulai sedikit agak mahal teman-teman karena sudah melewati harga tengah. Itu aja. Kalau dia koreksi lagi akan lebih baik lagi. Lanjut ada KRYA ya. KRYA. KRYA. Kita lihat KRYA. Udah mantep KRYA nih. Wah, udah teman-teman yang beli di MA10 di bawah kanal menuju ke atas sudah untungnya udah keren teman-teman nih. Wah, udah sekitar 80%-an. Cuman ya kalau tunggu di sini kan tunggu kan MA10 di bawah candle nih. Perhatikan sini set. Wah, di sini jangan cut loss, di sini udah murah banget gitu kan. Mau cut loss harga berapa di situ kan? 1, 2 tanda kenaikan, 3 tanda kenaikan, target tercapai di sini teman-teman ya. Target tercapai, kita hapus juga biar buat tanda kenaikan aja. Ini targetnya juga sudah tercapai dengan baik ya. Nah, kita tulis dulu sini target kenaikan tercapai dengan baik. Tercapai 03 03 02 ya. Nah, saya tandain di sini aja ya. Ini buat masa depan, buat ada historisnya teman-teman. Nah, tanda kenaikan sudah dicapai di angka 107. Bila mana dia turun ke level 80 nggak usah khawatir. Dia masih posisi aman ya. Kalau MA10 sama MA20-nya masih posisi berada di bawah candle ya. Ini target penurunannya di sini sudah tidak ada, di sini tinggal sini ada, di sini doang teman-teman target penurunannya. Nah, kalau dia masih cenderung dia bermain di area sini masih aman ya. Masih aman karena MA10 pun masih berada di bawah candle. Maksudnya kalau dia sudah menembus MA10 sampai MA20 perlu khawatir lah. Kita lihat KRYA. KRYA. Posisi mulai murah banget teman-teman. Murah banget. Yang penting ini up duluan. Tet up. Di downtrend kan. Ini PRS-nya 28. Kita cek di sini KRYA. Posisinya bila KRYA.
KRYA, Karya Bangun. Nah, minus. Ini murni yang gerakin bandar, teman-teman. Ini murni yang ngegerakin bandar. Bandar mah cenderung kalau dia laporan keuangannya ada ya dimainkan, teman-teman, walaupun posisinya negatif. Ya. Nah, perhatikan untuk bandar lokal masih posisi ada di atas. Perhatikan nih, bandar lokal masih ada di atas. Kenapa? Dia masih punya banyak barang. Cuman kemarin jualan sebentar nih, dikit jualan ya. Nah, si bandar lokal jualan, bandar foreign masuk. Nah, kita cek bandar foreignnya siapa ya. Kita cek bandar foreignnya siapa tanggal 2. Ada CC masuk 222. Dia jualan nggak? Nah, dia tidak jualan, teman-teman, ngambil sedikit sekitar 200-an tapi sedikit ya. Tidak banyak-banyak ngambil. Nah, mudah-mudahan besok dimainin ya. CC biasa ngambil dulu, maaf harga dan jualan. Nah, seperti mungkin bisa ini udah 80%, hati-hati ya teman-teman koreksiannya ya. Ini sekitar sudah 80% harusnya sudah mulai ada koreksian. Kalau si B-nya ngambil dari arah sini, nah sekitar 60-an masih ada potensi ya, sekitar 7%-an lagi ke atas gitu ya. Cuman kalau buy ngukurnya dari arah sini, teman-teman, dari arah kenaikan dari awal sekitar 96%, harusnya ini udah kena UMA ya. Harusnya dia si bandarnya harus mengontrol dulu untuk di sideways-kan. Kalau dia memaksakan lagi ya otomatis kena yang namanya suspend, teman-teman ya. Hati-hati ya, kena UMA dulu nih nanti ya, kalau ditaikin lagi kena UMA lagi. Nah, dia harus diturunkan dulu kalau bandarnya cenderung rapih ya. Kalau rapih bisa turunin dulu sebentar, lihat dulu gejolaknya, ada yang jual-jual, yang beli-beli, teman-teman ya. Nanti kan suka ada yang beri di breaknya ya. Jadi koreksi sebentar, nanti pas lihat kendala-kendalanya seperti apa, biasa seperti itu, baru dia pada beli. Nanti nungguin di situlah, teman-teman, nanti bandarnya mau diangkat lagi atau malah turun ke bawah. Jadi harus ada koreksi dulu ya. Jadi kalau dia naik ke atas lagi, bisa kena UMA ataupun kena suspend. Tapi secara pungutan masih ada bandar lokalnya masih banyak barangnya ya. Kemarin ada pembungan yang sedikit aja, ditambah lagi si foreign sudah mulai masuk si CC ya. Nah, berdasarkan hukum kebiasaan, CC biasa suka ngambil dulu, memaaf harga, dan juga kalau sekarang dimaaf harganya sama bandar lainnya yang berkuasa bandar lokal, teman-teman ya. Jadi tergantung bandar lokalnya nih, siapa nih yang mau istilahnya yang mau ngejual nih. Kemarin si EP AG yang ngejual nih, teman-teman sudah boleh masuk ya. XL, tapi sini LG sudah ada nih ya. Walaupun dibuang sama bandar lokalnya, tetapi si MG, si LG sudah ada. Mudah-mudahan bisa nyampe dikit lah ke angka 115. Dengan catatan nih hati-hati kena UMA ya, ataupun kena suspend. Kenapa? Kalau dia memaksakan diri naik, biasa kena UMA atau kena suspend. Dia harus diturunkan dulu. Makanya kalau turun ke level sini nggak usah khawatir ya, karena posisinya masih posisi uptrend. Lanjut ada Pico, 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 Pic, Pic, Pico. Nah, tanda penurunan sudah ditembus dengan baik. 1, 2, 3 nih. Target kedua kali di sini, teman-teman ya. Ini tanda penurunan juga sudah dilewati dengan baik. Oke, kita barukan lagi. Ini nanti tanda kenaikan ada di angka 196. Itu tanda kenaikannya yang pertama. Yang kedua ada di sini, teman, tanda kenaikan. Kalau ingin up ke atas ya harus menembus ini dulu dong, teman-teman ya. Kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu biar nggak terlalu jauh. Nah, di sini sama di sini. Targetnya biar aja di situ. Sebenarnya sudah tercapai kan target di sini, cuman ya biarin aja lah. Karena sudah sampai sama shadow. Kalau pas saya pas saya rekaman, teman-teman, langsung tercapai karena walaupun sama shadow. Karena waktu itu tercapai. Setelah dia ada penurunan lagi ya itu urusan nanti gitu kan, teman-teman. Pokoknya target saya sudah tercapai gitu kan. Kalau sekarang kan karena udah lama akhirnya kita awalin lagi tapi tepat targetnya di sini ya. Kemarin aja sampai kan ke sini ya. Kalau sekarang posisinya jangan ngambil dulu, biarkan aja dulu. Kenapa? MA10 lagi menuju ke bawah. Ya, posisi downtrend, MA10 lagi menuju ke bawah, bisa ke level sini nih. Angka 100. Kenapa? Bandar lokal jualan. Foreign kemarin masuk sedikit, Bandi ada jualan dikit juga nih. Nah, kemarin sempat masuk kan di sini kan. Ini smart money kecelek juga kayaknya. Tunggu saja teman-teman, nanti ketika dia turun ke bawah, MA10 di bawah kena menuju ke atas ya. Perhatikan ketika MA10 walaupun sedikit-sedikit nih, perhatikan.
MA10 menuju ke atas. Coba teman-teman ngambil di sini MA10-nya. Naik dikit kan lumayan. Di sini MA10 menuju ke atas, ini naik dikit lumayan. Di sini juga sama kan MA10 menuju MA10 di bawah candle menuju ke atas, di sini naik lumayan. Betul sama di sini lumayan. Harganya jangan jauh ke sini aja dulu teman. Ini tanda-tanda kenaikan harus dilewati dulu kalau pengen uptrend. Posisi bandar lokal lagi jualan, smart money sudah mulai masuk, tapi sudah jualan. Kita tunggu lagi smart money ketika sideways. Ini MA10 lagi menuju ke bawah dan sudah melewati MA200. Jadi posisinya sekarang downtrend. Kenapa? MA200 sudah dilewati selama 2 hari ini. Oke, kita lihat untuk Pico ini posisi. Posisi Pico 55. Ini cenderung bandarnya, kita lihat sini dulu teman-teman, PR ratio-nya berapa ini. Ini milik bandar teman-teman, sudah ketahuan milik bandar ini mah. Jadi teman-teman kali kalau istilahnya mau beli ya di bawah aja ya 31. Nah, secara walaupun ini milik bandar teman-teman lumayan lah, masih murah lah teman-teman ya. Kenapa? Karena sini 31, rata-ratanya 55 ya. Nah, dia teman-teman kalau teman-teman ke arah sini mungkin agak lama dikit ya. Mungkin kalau ke arah 200-an masih bisa kejemput. Ya, 200-an itu masih kejemput. Sekarang posisinya lagi posisi downtrend. Biarkan aja, tunggu aja di bawah di sini nih, di angka 92. Kapan mulai contohnya dia 92 teman-teman ngambil. Tiba-tiba dibawa langsung lagi ke harga murahnya dia 66. Biarkan aja. Nanti juga sampai ke harga murah kok. 92 itu murah, teman-teman. Biarkan dia ke situ lagi. Nanti akan di-up lagi karena kecenderungan nih sudah bikin istilahnya siklusnya sudah ketahuan, naik turun naik turun naik turun. Nah, sekarang walaupun ada contohnya dia ada pantulan, tunggu aja MA10-nya nanti. Tunggu aja MA10 ketika lihat ketika dia downtrend teman-teman ya, di downtrend kan di sini. Mana di downtrend? Nah, di downtrend kan downtrend gitu kan. Melihat MA10 di bawah candlenya kan di sini teman-teman, nanti kan. Dia mulai uptrendnya. Di MA10-nya kan. Cenderung MA10 di bawah candle aja teman-teman. Cuma masih aman nih. Nah, ini juga si bandar lokalnya lagi jual, jadi hati-hati aja ya. Walaupun si foreign ada masuk, cuman sedikit ya. Lebih baik naik tunggu di bawah aja teman. Walaupun nanti ada pantulan ya, yang pantulan sementara atau bisa ke level sini nih, ya. Bisa ke level 152. Lebih baik tunggu aja sampai di angka di sini, ya. Kalau nggak nyampe 90-an di sini aja, di angka 100-an. Nanti kalau dia turun ke bawah lagi, teman-teman bisa average. Gitu teman-teman ya. Oke, sementara ini Pico masih posisi ke bawah, biarin aja, jangan mengambil keputusan apapun. Lebih baik naik tunggu aja sampai MA10 di bawah candle menuju ke atas, karena posisi downtrendnya sudah tidak jelas, semuanya sudah di atas candle 20, MA20, MA10 sama MA200. Smart money sudah mulai ngumpul nih, nanti kalau ada kenaikan sementara biasanya tidak jauh-jauh daripada tidak bisa melebihi ini teman-teman biasanya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu ya. Nanti kita sambung lagi ke emiten teman-teman berikutnya. Untuk saat ini sekian dan terima kasih. Terima kasih atas atensinya. Dan terima kasih juga teman-teman atas supportnya berupa komentar juga. Terima kasih ya. Salam teruntuk di rumah dan selamat berhari libur malam mingguan teman-teman ya. Silahkan untuk bermalam mingguan bersama keluarga. Sekian dan terima kasih. Ciao.